tentang masa lalu ayah. Sepertinya ibu juga sedang ada masalah berat. Ibu terlihat sedih sekali tadi. Aku gak mau membuatnya jadi tambah sedih. Apa sebenarnya yang bikin ibu sedih? Apa yang ibu pikirkan sama dengan yang aku pikirkan? Oke. Pak Wo? Ayahku ada. Mana dia? Gak ada Pak Wo, ayah sedang pergi. Pergi? Pergi kemana? Untuk pastinya Kay kurang tahu. Tapi setahu Kay, ayah lagi nganterin temennya yang namanya Rajo ke Bengkulu. Ke Bengkulu? Alamak, pantas ku tunggu-tunggu dari tadi tak muncul-muncul. Oke, ya sudah kalau begitu. Kalau ayah kau pulang, bilang saja Pak Wo datang hari ini mencarinya. Pak Wo pamit. Pak Wo nggak mau mampir dulu, di rumah ada ibu loh. Tak usah. Kau titip salam saja untuk ibu kau. Permisi. Pak Wo tahu Kumayan? Iya, pasti Pak Wo pernah ke sana. Iya kan? Pak Wo, kenapa sih semua orang yang dekat dengan ayah selalu merahasiakan soal Kumayan? Emangnya ada apa dengan Kumayan, Pak Wo? Pak Wo tidak tahu apa yang kau katakan, Ki. Pak Wo tidak mengerti. Pak Wo permisi. Pak Wo! Pak Wo, tunggu Pak Wo. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa tiba-tiba Alang dikejar-kejar anaknya Gumara? Pak Wo rasa tak ada lagi yang perlu dibicarakan, Ki. Banyak. Kenapa sih Pak Wo nggak mau menjawab pertanyaan Kay? Pasti Pak Wo menyembunyikan sesuatu ya? Taklah, tak ada yang Pak Wo sembunyikan. Sebaiknya kau balik sekarang. Tunggu Pak Wo. Pak Wo pasti kenal kan sama Maci Karina dan Pak Cilim Bubu? Apalah pertanyaan kau ini, Ki. Ya jelas lah. Kan kalian juga berjumpa di rumah Pak Wo. Pak Wo juga pasti kenal dengan teman ayah yang namanya Rajo. Pertanyaan kau ini apa? Sudah jawab aja. Ya. Pak Wo kenal dengan Rajo Langit. Sudah lama Pak Wo kenal dengan dia? Sejak kami diku. Sejak. Kenapa Pak Wo diam? Sudahlah Pak Wo. Jangan mengelak lagi. Kayak udah tahu apa yang mau Pak Wo katakan. Ya. Kau memang anak yang cerdas, Ki. Kau sama persis seperti ayahku itu. Sangat penasaran, rasa ingin tahunya besar. Dan juga dengan kecerdasan kau bisa menjebak Pak Wo. Sekarang, karena kau sudah menjebak Pak Wo, jadi Pak Wo tidak bisa mengelak. Rajo Langit itu adalah saudara dekat Pak Wo. Pak Ciko juga. Oke. Pak Cirajo sekarang sedang terluka parah. Dan ayah lagi nganterin dia pergi ke Kumayan. Kalau memang benar Pak Wo saudaraan dengan Pak Cirajo, pasti Pak Wo pernah kan ke Kumayan? Kenapa kau ini ingin tahu sekali tentang Kumayan? Ya sudah Pak Wo jawab saja. Secara logika Pak Wo pasti tahu di mana Kumayan. Jangan terlalu jauh dalam menilai orang, Kay. Kay bicara pakai fakta Pak Wo. Alam pernah bilang kok kalau Pak Wo adalah orang Rejang Lebong. Dan si Alam juga pernah bilang kalau dia sempat mendengar soal Kumayan. Jadi, Pak Wo pasti tahu kan soal Kumayan itu. Tolong jelaskan Pak Wo, apa yang terjadi dengan Kumayan? Gadis itu memang pantang menyerah. Aku jadi teringat Pitaloka kalau melihatnya. Baiklah, sebagai orang Bengkulu, Kumayan itu hanya sebuah legenda. Sebuah buah bibir yang belum jelas keberadaannya benar atau tidak. Jadi menurut Pak Wo, sebaiknya kau jangan memaksakan sesuatu yang tidak ada. Kau paham? Pak Wo permisi. Seperti ada yang mengawasiku. Hampir saja gadis itu melihatku. Aku melihat anak Gumara. Kenapa tiba-tiba aku ingat tentang Alina?
Put, makasih ya udah nganterin gue dan udah traktir gue tadi. Sama-sama Alina. Besok mau aku jemput lagi. Lihat besok deh. Ya udah, aku masuk ya. Oke. Udah. Alina sepertinya masih betah dijemput Sakti. Tapi belum yakin Sakti itu baik. Siapa sebenarnya pemuda yang mengantar Alina? Aku merasakan ada aura harimau di tubuhnya. Maaf, kakek ini siapa ya? Justru saya yang ingin tanya sama kamu. Siapa kamu sebenarnya? Hingga kamu memiliki darah Inye. Inye? Saya memiliki darah Inye. Astaga. Kenapa aku bicara tentang Inye pada pemuda ini? Kamu temannya Alina. Apa kamu dari Sumatera? Iya, Kek. Saya temannya Alina dan kebetulan saya orang Sumatera. Tepatnya Rejang Lebong. Rejang? Bukannya itu tempat asalnya Humbalang? Kakek. Siapa sebenarnya kakek? Kakek kenal dengan ayah saya, Humbalang. Oh. Jadi kamu anaknya Humbalang, ha? Iya, Kek. Ayah saya Humbalang. Saya ini Kimaung, kakeknya Alina. Maaf, Kek. Tadi saya pikir siapa. Ternyata kakeknya Alina. Kamu ingin pulang? Iya, Kek. Karena sudah hampir malam, saya mau pulang. Hati-hati ya. Permisi, Kek. Anaknya Humbalang. Ternyata Putra kenal juga sama kakek. Gue kira dia suka sama gue. Berarti bener dong bokapnya suruh jagain gue. Saya pergi malam ini. Ini semua gara-gara kutukan harimau yang ada dalam tubuh saya. Gara-gara kutukan ini, hidup saya jadi hancur. Saya benci dengan diri saya. Saya benci. Harimau. Aku mendengar suara harimau. Instingku mengatakan ada manusia harimau. Iya, benar. Manusia harimau. Jaraknya cukup jauh dari sini, tapi aku mampu mendeteksinya. Siapa manusia harimau ini? Aku harus membuktikan siapa dia sebenarnya. Ternyata benar kata anakku Putra Alam. Harimau yang katakan itu benar-benar ada. Dan nampaknya
Rupanya harimau ini bukan harimau sembarang. Bentar. Harimau ini bukan harimau biasa. Tunggu. Saudaraku. Tunggu, tenang. Iya. Tenang. Tenang, saudaraku. Jangan takut. Kau saudaraku. Benar. Percayalah sama aku. Kau ini adalah saudaraku. Kita ini satu darah. Aku cium aromaku. Sama bukan? Ya. Tenang, saudaraku. Tenang ya. Siapa sebenarnya harimau itu? Dan keturunan harimau dari mana dia? Harimau! Rambai himbe di ulu, tanah berputih singan burung. Amen ngan raja de guru, akulah pati akan mengurung. Himbe rambai himbe di ulu, tanah berputih singan burung. Amen ngan raja ada guru, akulah pati akan mengurung. Himbe rambai himbe di ulu, tanah berputih misingan burung. Amen ngan raja ada guru, akulah pati akan mengurung. Harimau muda ini akhirnya tunduk juga di tanganku. Dia memang belum benar-benar sempurna sebagai harimau. Harimau Kumayan.